Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Ibu Bapak yang semangat belajar. Perkenalkan, saya Isun Sunarsi, guru matematika di SMP Negeri 3 Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dan yang sudah saya pelajari dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Peningkatan kompetensi non-teknis dalam akselerasi teknologi pendidikan Indonesia, kita mempelajari 6 pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah resilience, tangguh dan teknologi. Pelajaran kedua adalah critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Pelajaran yang ketiga adalah creativity, konten dan teknik penceritaan. Pembelajaran keempat adalah communication atau komunikasi efektif. Pembelajaran kelima adalah empower teacher atau penerapan kelas campuran. Pembelajaran yang keenam adalah collaboration atau kolaborasi dan dampak. Pada pembelajaran 1 kita belajar tentang resilience, tangguh dan teknologi. Kita belajar tentang kerangka SEMR. Kerangka SEMR itu terdiri dari substitusi, augmentasi, modifikasi, dan redefinisi. Kerangka SEMR adalah kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dan dalam pembelajaran, maka semakin besar pula peningkatan proses dan hasil yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran. Pelajaran yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Ibu Bapak belajar bagaimana cara menumbuhkan berpikir kritis menjadi sebuah keterampilan. Prakteknya adalah I notice, I wonder, atau saya sadar, saya jadi terpikir. Komponennya ada dua, yaitu observasi dan insight. Observasi yang diekspresikan dengan pernyataan, saya baru sadar, bahwa insight yang diekspresikan dengan pernyataan, saya jadi terpikir, bahwa semua orang dapat berpikir kritis, tapi untuk menjadikannya suatu keterampilan maka perlu dipraktekkan dan dilatih setiap saat. Pelajaran yang ketiga adalah creativity, konten dan teknik penceritaan. Ibu Bapak belajar untuk menjadi seorang konten kreator dengan teknik penceritaan yang jitu. Setiap guru adalah pembuat konten karena mereka mempunyai kemampuan atau kesanggupan atau kekuatan untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan, untuk mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman maupun kejadian. Oleh karena itu, Ibu Bapak diajak untuk membuat konten dengan teknik penceritaan yang memiliki 3 unsur yang saling berhubungan, yaitu impact, communication, dan persuasion. Pelajaran yang keempat adalah communication atau komunikasi yang efektif, bahwa kunci komunikasi yang efektif adalah empati. Komunikasi efektif dengan empati sangat penting untuk menciptakan hubungan yang baik untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam konteks personal maupun profesional. Dalam keadaan pandemi di mana manusia tidak dapat bertemu, dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai sehingga interaksi atau hubungan yang baik bisa tetap terjalin. Disinilah teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial di dalam kelas, baik dalam keadaan PJJ maupun PTM. Pelajaran 5 adalah empower teacher atau penerapan kelas campuran.
Ibu Bapak mempelajari mengenai bagaimana penerapan kelas campuran untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19, yaitu melalui pembelajaran sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron adalah pembelajaran yang terjadi secara langsung, guru dan siswa bertemu dalam satu waktu. Sedangkan pembelajaran asinkron, metode ini tidak terjadi secara langsung dan tidak interaktif. Artinya bisa terjadi kapanpun dan dimanapun siswa mau belajar. Pembelajaran yang keenam adalah collaboration atau kolaborasi dan dampak. Ibu Bapak diajak untuk mempraktekkan hasil dari keseluruhan pembelajaran dalam program Guru Belajar dan Berbagi. Pembelajaran non-teknis dengan kolaborasi memaksimalkan, yaitu dengan pendekatan asset-based learning. Pembelajaran non-teknis dengan kolaborasi yang memaksimalkan semua sumber daya, aset-aset yang ada, kekuatan-kekuatan yang ada, potensi-potensi yang ada, baik yang ada pada diri ibu bapak guru maupun yang ada di lingkungan sekitar, sebagai usaha bersama untuk memperluas dampak demi meningkatnya layanan pembelajaran kepada murid, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia akan terus semakin maju. Mari kita berinovasi, mari kita berkolaborasi, mari kita bergotong royong untuk memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin, terutama untuk bagaimana metode pembelajaran daring maupun pembelajaran luring dapat kita kelola dengan baik agar dampak untuk anak-anak kita akan terus semakin baik dan Indonesia akan terus semakin maju. Bapak Ibu yang semangat belajar, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.